mengenai yang disebut postmodernisme gitu kan ya. Sebetulnya kalau dari sudut gejala-gejalanya itu sudah sebagian itu diuraikan kali pertama yang lalu. Jadi memang betul kata Mas Nurudin itu pergeseran-pergeseran itu adalah pergeseran paradigma itu adalah bagian sebetulnya dari kecenderungan postmodernisme gitu kan ya. Nah, postmodernisme sendiri awalnya suatu masih berupa seperti gaya-gaya gitu awalnya karena muncul di bidang sastra, arsitektur, nanti akan rinciannya belakangan. Lalu mulai menggelembung masuk ke dalam wilayah filsafat dan lama-lama menjadi gelombang yang besar gitu, bahkan seperti kata lain untuk kontemporer atau kata lain untuk milenium ketiga kayak gitu. Itu menjadi interchangeable apa istilah itu ya. Baik, untuk masuk ke detailnya saya akan share screen. Oke. Ya, kita mulai dari istilah saja dulu. Ya, dari sudut istilah ini agak kontroversial sebenarnya sebagai dari sisi istilah ini. Artinya begini, kata postmodernisme itu istilah post ini tuh begitu muncul, terutama sejak muncul di wilayah filsafat itu mengundang banyak kontroversi karena banyak ahli yang menggumuli modernisme itu ternyata kurang setuju dengan istilah post ini. Post dalam arti sesudah itu buat mereka agak gombal gitu kan ya, karena ya bagi mereka kemodernan itu belum selesai lah gitu kan ya. Kemodernan itu belum selesai. Orang-orang seperti Jürgen Habermas segala macam itu bilangnya begitu. Jadi modernitas itu suatu proyek yang ya belum selesai, unfinished project gitu kan ya. Juga Anthony Giddens dari sisi yang lain, Ernest Geller, Alex Kalinikos dan sebagainya gitu. Mereka lebih suka menyebutnya situasi sekarang yang rada acak adut itu sebetulnya hanya konsekuensi lanjut aja dari tendensi kemodernan yang memang sudah sejak awal modernisme itu dan modernitas itu dibangun berdasarkan skeptisisme gitu kan ya, keraguan gitu kan ya, kemudian muncul dalam sainsnya, dalam filsafatnya dan sebagainya gitu. Dan situasi abad 21 ini, akhir abad 20, 21 ini hanyalah bentuk lebih radikal aja dari skeptisisme gitu kan ya. Jadi menurut mereka ya bisa aja alih-alih post itu harusnya disebut most modern katanya, most modern, atau ada yang bilang ini mah late modernism gitu atau high modernism dan sebagainya gitulah ya. Jadi memang ada orang yang tidak suka pada istilah post itu, postmodern itu. Nah, tapi lama-lama rupanya istilah itu juga menjadi tak terhindarkan gitu ya. Itu masuk dalam segala lini dan ya, sampai hari ini ya dipakai aja, bahkan seringkali dipakai menjadi kayak babakan gitu. Pramodern, lantas modern, lantas postmodern, karena itu lebih gampang gitu membaginya gitu kan. Gitu. Jadi oke. Asal tahu saja bahwa memang ada kontroversi sekitar istilah ini. Jadi dalam arti sempit itu awalnya sebenarnya muncul dari wilayah kritik sastra ya, dari khususnya pada
sastra Rusia, Mikhail Bakhtin. Ya, itu ketika dia membahas Dostoyevsky dan sebagainya, dan beberapa karya-karya mutakhir waktu itu di penghujung abad, mulai sebetulnya awal abad 20 gitu, bahwa ada tendensi untuk sastra itu menjadi berbeda dari sastra romantik abad 20 gitu kan ya. Ya saya tidak akan pernah masuki detailnya, tapi intinya misalnya apa ya? Kalau sastra romantik itu setiap novel tuh harus ada penyelesaiannya misalnya gitu kan, harus ada ending yang jelas kayak gitu gitulah ya. Sastra novel-novel abad 20 nggak harus gitu dan memang tidak begitu gitu kan ya. Bisa terbuka saja gitu endingnya tuh. Atau endingnya solusinya bisa banyak, bisa berbagai-bagai gitu kan ya dalam satu novel. Ya, dan ada macam-macam lagi yang tendensi baru ya. Misalnya apa namanya, fiksi dicampur dengan fakta dan seterusnya kayak gitu. Novel-novel memakai apa, catatan kaki kayak gitu ya, menjadi pakai referensi segala macam yang dulu nggak pernah ada macam itu. Ya, fenomena-fenomena baru di bidang sastra. Tapi itu kemudian dengan cepat merembet ke arsitektur ya, istilah postmodern itu. Jadi saya kira mulai tahun 60-an ya, 60-an ya. Sebenarnya ketika ada apa namanya, tren kuat sekali Bauhaus ya, yang makin menegaskan arsitektur modern dengan prinsip yang menjadi semakin universal, yaitu bentuk itu harus mengikuti fungsi gitu. Jadi segala bentuk harus fungsional gitu kan ya. Nah, nggak lama sesudah itu ya muncul gerakan yang mulai waspada gitu kan ya. Mulai waspada apakah bentuk itu harus selalu mengikuti fungsi ya dalam dunia arsitektur tuh. Harus sedemikian efisien gitu, sehingga tapi akibatnya kan jadi serba kotak-kotak terus, di mana-mana seragam gitu kan, kota-kota besar semua ya seragam gitu. Lantas muncul berbagai perenungan dari orang-orang seperti ini. Juru bicaranya ada di belakang hari, ada Charles Jenks, ada Robert Venturi, ada Kenneth Frampton, Frederick Jameson, dan lain-lain yang justru membuka kemungkinan bahwa nggak harus gitu juga gitu ya. Bentuk-bentuk arsitektural itu kan nggak harus selalu fungsional gitu. Artinya sekurang-kurangnya form follows function itu kan ya oke, tapi itu bukan sesuatunya prinsip dalam mendesain arsitektur gitu kan. Karena form bisa follows apapun. Kalau dalam dunia manusia itu bisa follows fiction, bisa forms follows form follows fun, fantasy gitu kayak gitu ya. Mungkin untuk sekedar ilustrasi supaya lebih kebayang bagi mereka yang tidak dari dunia arsitektur. Begini, ini arsitektur yang disebut modern, ya modernisme kirinya apa namanya. Jadinya kayak gini karena bentuk-bentuk paling fungsional dan paling efisien ya memang kotak-kotak aja gitu kan ya. Kotak-kotak aja. Tapi kemudian ini yang dikritik oleh para pemikir arsitektur postmodern karena nggak harus begini juga gitu kan ya. Boleh dong dekonstruksi menjadi kayak gini. Ini dari saya lupa, mungkin ini dari Lipskin apa namanya juga Postmo juga gitu. Ya bentuk-bentuk dibongkar, didekonstruksikan jadi kayak gini. Atau untuk contoh yang lebih mutakhir lagi dan lebih ekstrim adalah Frank Gehry. Frank Gehry ya jadi kayak gini, malah jadi kesannya jadi berantakan gini gitu kan ya. Atau Zaha Hadid, meskipun dari versi yang lain, bukan kotak-kotak ini, tapi arsitektur tuh fluid, cair, mengalir gitu kan ya. Bahkan nanti ada arsitektur yang bergerak juga, gedung yang muter gitu. Nah seperti itu. Ya itu perkembangan lanjut yang sudah mulai terasa. Kenapa apa namanya segala hal tuh harus sedemikian rasional, tapi rasional dalam artian yang begitu instrumental ya, apa namanya begitu apa ya, mengerangkeng gitu kan ya.
Sebenarnya ini juga rasional, ya, dekonstruksi sebenarnya itu rasional dalam arti menggali kekhasan dunia manusia, dan manusia tidak sepenuhnya harus selalu efisien dan selalu hanya berfungsi seperti itu. Karena hidup kita memang bukan mesin gitu. Oke. Begitu dalam dunia arsitektur ya. Nah, tidak lama sudahnya ini disamber oleh, khususnya sih oleh Jean-François Lyotard yang menggunakan istilah, mengcoin dan menyebarkan istilah postmodernisme itu di dalam dunia filsafat yang lebih khusus. Nah, mulai dari situ sebenarnya mulai membengkak ya, si riak-riak kecil tadinya di dunia sastra itu mulai menggelombang di dunia arsitektur, lalu makin besar lagi di dunia filsafat gitu. Mazhab-mazhab filsafat khusus itu, postmodernisme kemudian menjadi identik dengan mazhab-mazhab filsafat yang khusus ya. Nah, tapi di sini nanti kita akan lihat sebenarnya cakupannya luas juga di bidang filsafat ini. Nah, jadi di situ orang biasa memasukkan ada hermeneutik, pendeknya jalur Heidegger, jalur Heideggerian, jadi khususnya hermeneutik itu, lalu poststrukturalisme, ada proses studies juga seringkali dimasukkan, lalu filsafat Lyotard sendiri, filsafat Levinas, filsafat Richard Rorty dari Amerika dan sebagainya gitu. Ada Deleuze dan sebagainya. Jadi ini pendeknya postmodernisme kemudian masuk ke bidang filsafat, tapi maksudnya mazhab-mazhab filsafat khusus. Seringkali ini orang terkecoh juga sangat mengidentikan seakan-akan postmodernisme itu hanya identik dengan poststrukturalisme. Sebenarnya nggak gitu juga, gitu. Nggak gitu juga. Karena ya ini semua jalur filsafat yang saya sebut ini sebetulnya sering juga disebut postmodern dengan alasan tertentu. Ya, nanti akan lebih ini lagi. Dan itu kemudian memang menjadi meluas. Semakin masuk ke ambang abad 21, akhirnya istilah postmodern ini menjadi longgar sekali ya. Segala hal itu disebutnya postmo, kadang-kadang sebagai olok-olok dan sebagainya. Waktu saya baru balik ke Indonesia, saya kaget setengah mati ketika menemukan di Bandung ada tabloid judulnya kok Cosmo gitu kan. Nah, itu saya ini apa-apaan gitu. Kok ada Cosmo di situ. Ternyata isinya bangsanya klinik, paranormal kayak gitu-gitu gitu kan ya. Wah, ya ini lama-lama kios bakso juga disebut Cosmo, apapun Cosmo. Ya, itulah artinya istilah Cosmo itu kemudian memang menjadi menyebar sedemikian dan diartikan kadang-kadang sinis, kadang-kadang apalah gitu. Tapi pendeknya menjadi gelombang besar dan dalam arti yang luas. Katakanlah dalam arti yang luas, postmodernisme menjadi bermacam bentuk sikap kritis atas paradigma modern. Itu muncul dalam sosiologi, di dalam psikologi, di dalam bahkan dalam fisika dan sebagainya gitu. Ya, begitulah. Jadi ternyata itu sebagai istilah mungkin dianggap menunjukkan pergeseran paradigma itu ya, yang memang itu terjadi di berbagai bidang gitu. Itu sebabnya kemudian dalam arti luas postmodernisme ya bermacam bentuk sikap kritis saja atas paradigma modern. Gitu. Nah, suatu catatan ya, postmodernisme itu kalau sebagai tren ya sudah lewat sebenarnya. Kalau di Indonesia ya barangkali tahun 2000-an gitu kan lah. Kalau di dunia barat ya 90-an ya, 90-an gitu. Meskipun ya kalau tulisan-tulisan Lyotard sendiri sih sebenarnya udah mulai tahun 80-an. Oke, postmodernisme sebagai tren sudah lewat. Sebagai mode intelektual sudah lewat. Tapi sebagai substansi atau sebagai paradigma
justru baru berjalan sejak abad 21. Dan itu muncul dalam istilah-istilah dalam berbagai judul buku atau dalam berbagai istilah yang bermunculan gitu ya. Kayak istilah the end itu kan banyak sekali ya. The end of history, the end of nation state, the end of art, the end of science dan sebagainya gitu kan. Banyak sekali. Dan ini sekaligus juga menjadi judul-judul buku kan. The end itu gitu. Atau kembarannya post gitu ya. Post, istilah post itu ya. Post ideology, post truth, sekarang post truth, post humanism, post industrial society dan sebagainya lah seperti itu. Jadi antara the end dan post itu makin meriap gitu. Dan itu menunjukkan bahwa justru substansi gagasannya, paradigma berpikirnya baru mulai berkembang gitu kan. Dan itu juga muncul misalnya dalam teori kompleksitas, chaos, kuantum, konsep mengenai network, hibriditas, relasionalitas, interdisciplinary dan sebagainya itu. Ini justru menunjukkan bahwa substansi postmodern sebetulnya baru berkembang saat ini, gitu kan ya. Kalau sebagai tren ya mau udah lewat lah, udah kedaluarsa. Tapi sebenarnya the substance itu baru muncul dan berkembang saat ini. Baik, lalu sekarang ini karakter khasnya. Secara umum, secara luas saja, karakter khas postmodernisme itu, ya tadi saya sudah menyinggung skeptik. Skeptik terhadap segala bentuk otoritas, terhadap norma-norma, terhadap mindframe besar yang merasa dapat menjelaskan segala hal, gitu kan ya. Kan dunia modern itu kan pengen menjelaskan segala hal berdasarkan kerangka besar, entah itu namanya evolusi, entah itu apa ya, apa itu peradaban kayak gitu-gitu ya, civilization gitu, dan apalah kerangka-kerangka besar. Nanti pada Lyotard lebih spesifik ya, disebutnya apa grand naratif gitu kan. Tapi intinya adalah skeptik terhadap bentuk otoritas, norma-norma, mindframe besar gitu. Kedua, anti fondasional. Jadi setiap fondasi pengetahuan harus mempertanyakan validitas dasar kebenarannya sendiri, gitu kan ya. Jadi yang paling gampang misalnya begini, kalau ada rumus suatu teori itu harus konsisten, misalnya gitu kan ya. Suatu teori itu keterkaitan konsepnya harus konsisten. Nah, omongan itu sendiri, syarat itu sendiri, si fondasi itu sendiri harus dipertanyakan. Itu dari mana si fondasi itu, gitu kan? Atau omongan yang ilmiah, pernyataan yang ilmiah itu harus sedemikian logis, dan logis itu berarti mengandung fakta. Baru di situ itu pernyataan itu ilmiah dan benar. Loh, tapi syarat itu sendiri nemu dari mana itu? Harus dipertanyakan dong itu. Syarat bahwa harus konsisten, harus logis, harus berfakta, itu dari mana? Itu kan ngarang-ngarang juga gitu. Itu sendiri, omongan itu sendiri tidak faktual gitu maksudnya. Omongan itu sendiri faktanya apa? Gitu. Kok malah jadi dasar gitu. Jadi ya begitulah. Jadi kalau pakai istilah dari Nietzsche, perlu revaluasi atas segala nilai gitulah ya. Nilai-nilai itu harus dipertanyakan ulang. Kenapa itu dianggap berharga? Kenapa itu diprioritaskan? Kenapa bukan ini yang diprioritaskan? Kenapa kok itu yang diprioritaskan? Gitu kan? Ya, gitu. 3, realitas itu kompleks, dinamis, dan tidak stabil sebenarnya gitu. Jadi makna-makna yang dibentuk oleh bahasa tidak akan sampai pada kepastian. Sebab selalu ada faktor kreativitas, kebetulan, ada kontekstualitas yang berubah-ubah, ada ketak terdugaan yang selalu muncul gitu kan ya. Jadi maksudnya kan realitas itu seringkali dinyatakan kemudian di dalam statement-statement gitu. Tapi ya kita memaknai realitas itu dalam berupa statement-statement gitu. Tapi
makna-makna atau statement itu sebenarnya dibentuk ya oleh bahasa dan tidak akan sampai pada kepastian, sebab ini selalu ada kreativitas yang tak terduga, ada kebetulan, ada konteks dan sebagainya gitu. Kalau dalam bahasa Derrida nanti hubungan antara penanda dan petanda itu tidak pernah bisa dipastikan karena ada unsur jejak kata-kata lain, kualitas bunyi, dan cara penulisan dan sebagainya. Mengenai Derrida nanti akan masuk ke detailnya sekilas belakangan. Tapi intinya di poin ini adalah bahwa orang makin sadar realitas itu sebenarnya kompleks dan sangat dinamis. Dan itu penting untuk dinyatakan oleh sebab di era modern, disadari atau tidak, modernisme itu terus-menerus mencari pola-pola yang bisa dipastikan. Lantas segala hal itu mau dikerangkeng dalam sistem gitu kan ya. Dan sekali dapat polanya itu menjadi suatu sistem, nah mereka akan menganggap inilah kebenaran gitu kan ya. Tapi nyatanya nggak gitu ternyata. Setelah dalam perjalanan itu segala sistem dirombak lagi gitu kan ya. Segala norma dan bahkan hukum alam yang dianggap mutlak misalnya beberapa hal oleh Newton itu udah dibongkar lagi oleh Einstein, nanti dibongkar lagi oleh fisika kuantum. Itu hanya dalam satu ilmu, tapi dalam hal ilmu lain juga sama aja gitu kan. Dulu misalnya dalam sosiologi atau antropologi, para antropolog mencari pola-pola kebudayaan sedemikian sampai akhir ujung-ujungnya mengklaim misalnya kejawaan itu begini begitu, kesundaan itu begini begitu, kebatakan itu begini begitu. Pede sekali gitu kan ya. Tapi lama-lama orang seperti Clifford Geertz, loh, emangnya kita akan pernah tahu gitu sistem keseluruhan? Wong yang kita dapat juga para antropolog atau etnograf itu cuma wawancara dari satu orang ke orang lain dan terus mencoba mengkonstruksi itu. Sementara kebudayaan itu sendiri bergerak terus. Jadi bagaimana kita bisa para etnograf, para antropolog itu sebenarnya seperti ikan yang mencoba merumuskan air itu apa gitu kan ya. Air itu sesuatu yang melingkupi mereka gitu. Terus ya yang paling bisa kita perkatakan ya secuil-secuil terus. Mau berpretensi air itu sesungguhnya begini, oh kita di dalamnya kok gitu. Sulit lah. Nah, kesadaran-kesadaran macam itu ya. Jadi realitas ternyata kompleks dan berubah dan tidak stabil dan kayak gitu. Jadi sepertinya ilusi gitu ya mengerangkeng dalam satu sistem, dalam satu definisi kayak gitu ya. Kemudian keempat, membela hal-hal yang marginal ya dari si postmodern itu. Maksudnya yang tadinya dianggap di luar sistem, di luar mainstream, itu yang kalau dalam bahasa Michel Foucault yang dianggap tidak normal gitu kan. Nah, itu justru diangkat ya. Normal itu kan kaitannya dengan norma gitu kan. Karena diyakini norma-norma itu normal itu artinya kan sesuai norma. Tapi untuk orang-orang posmo ini norma-norma adalah bentukan rezim-rezim kekuasaan tertentu melalui pewacanaan sebenarnya. Bahkan melalui bentuk pengetahuan gitu kan. Pengetahuan itu melandasi norma-norma, tapi pengetahuan itu sebenarnya rezim-rezim frasa gitu ya, rezim of truth. Kata Lyotard itu ini bahkan pengetahuan atau wacana itu phrase regime ya. Kalau bahasanya Foucault regime of truth gitu. Terus kebenaran itu sebenarnya rezim sih gitu kan. Oke. Itu secara globalnya karakter khasnya. Nah, ini kemudian cakupan postmodernisme tadi sudah agak disinggung sedikit, artinya itu luas ya. Cakupan itu kalau cikal bakalnya ya romantisisme.
Nah, ini orang suka nggak ngeh gitu. Tapi sebetulnya kritik atas kemodernan itu sudah dimulai sejak romantisisme abad 19-an gitu kan ya. Yang mengkritik dominasi rasionalitas, kemudian mengangkat sisi perasaan, emosi, intuisi dan sebagainya gitu ya. Itu romantisisme sudah di abad 19. Di awal abad 20 sudah ada fenomenologi yang kemudian disamber oleh eksistensialisme, dilanjutkan oleh eksistensialisme dalam filsafat gitu, yang mementingkan pengalaman yang dihayati gitu kan ya. Sebenarnya ini cikal bakalnya, orang suka tidak melihat gitu kan. Dan mengapa istilah postmodernisme menggelombang itu gara-gara rintisannya sebenarnya tanpa disadari tentu cikal bakal bibitnya itu sudah ada sejak abad 19-an ini gitu. Romantisisme, fenomenologi, eksistensialisme. Ya, kemudian pemicunya ya tadi Jean-François Lyotard. Ya, kemudian juga mencakup postmodernisme itu berbagai bentuk kritik atas modernisme ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada poststrukturalisme. Di situ Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, dan masih ada beberapa lagi. Tapi juga hermeneutika filosofis dari Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur khususnya gitu kan. Lalu sebenarnya teori kritis ini meskipun Habermas tidak suka pada istilah postmodern, tapi ya kalau kita dalami pemikirannya ya sebetulnya dia mengkritik modernisme juga gitu kan. Dalam arti kritik atas modernisme ya substansinya ya sebenarnya posmo juga gitu ya. Walter Benjamin, filsafat Levinas yang sangat memberi tekanan atau berfokus pada the other gitu kan ya, segala yang lain yang di luar sistem kita, yang di luar totalite kita gitu kan. Itu ya postmodern juga. Itu pendeknya itu kritik atas modernisme. Ini semua adalah kritik atas modernisme dan dari sudut itu, dari sudut substansinya, ya ini bentuk-bentuk lain dari postmodernisme juga. Kemudian filsafat Aristoteles yang dengan telak mengkritik filsafat itu sendiri. Lalu ada Whitehead yang dilanjutkan oleh proses studies. Dia ada orang yang membagi gini, ada orang yang membagi postmodernisme itu postmodernisme yang serba negatif gitu kan ya, yang kerjaannya tuh membongkar-bongkar saja, dekonstruksi, dekonstruksi. Tapi ada juga postmodernisme yang afirmatif katakanlah begitu, yang justru membukakan kemungkinan cara pandang baru. Nah itu adalah salah satunya adalah Alfred Whitehead, gitu ya. Bahwa semuanya ini proses dan dia menggunakan alam berpikir fisika, sains sih sebenarnya fisika, kimia, biologi, tapi dia rakit secara baru lagi melihat bahwa seluruh realitas ini adalah proses. Ya ini postmodernisme yang afirmatif. Masih ada lagi Julia Kristeva, para filsuf perempuan ini yang dari sudut pandang yang orang suka menggolongkannya sebagai feminis, tapi sebetulnya ya lebih luas lah daripada kategori itu. Mereka ya filsuf aja sih. Julia Kristeva, ada Luz Irigaray, ada Hannah Arendt, itu semua kadang-kadang juga dari sudut substansinya itu bisa sih digolongkan ke arah postmodernisme. Nah, sekarang kita akan melihat yang lebih rinci si penggagasnya ini ya, Jean-François Lyotard. Ya, dia sudah menulis buku awalnya itu kan di tahun 70 something. Jadi misalnya di ini karya dia yang awal Libidinal Economy, ya tentu saja dia menulis dalam bahasa Prancis. Ini semua terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Ya intinya kira-kira bahwa ini semacam kritik atas Marxisme. Dia tadinya Marxis tapi kemudian mengkritik Marxisme sendiri. Banyak pemikir Prancis itu sebetulnya Marxis ya.
artinya bersimpati pada Marxis, tapi akhirnya kecewa karena berbagai hal. Nah, kalau dari sisi Lyotard, Marxisme katanya tidak bisa menjelaskan dorongan libidinal ekonomi, ya, nafsu, apa ya, libido posendi gitu ya, apa namanya, nafsu untuk memiliki itu ya. Ya bahkan menekan apa namanya, Marxisme bahkan menekan dorongan itu. Dan ini bagi Lyotard inilah tendensi otoritarianisme laten dari Marx gitu kan ya. Begitu. Lalu saya kira ini yang kedua nih bisa lebih penting ya, bahwa kodrat manusia dan sejarah itu tidak bisa dikontrol, dimanipulasi dan diprediksi. Nah, masalahnya itu ya. Orang seperti Marx diawali oleh Hegel dan sebagainya itu memang mempunyai visi-visi sendiri tentang sejarah, itu kan ya, bahwa sejarah itu akan begini akan begitu. Kalau Marx ya ada pertentangan kelas, lantas nanti ada revolusi, lantas dan seterusnya. Seakan-akan jalannya sejarah itu bisa dikontrol dan bisa direkayasa seperti itu gitu ya. Lyotard akhirnya merasa enggak ya. Ada banyak faktor kebetulan, dadakan, variabel yang tidak kita duga dan sebagainya, yang tiba-tiba nongol. Ada banyak peristiwa tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan dan kita duga akan terjadi begitu. Sejarah nggak bisa berjalan seperti yang dibayangkan oleh Hegel ataupun Marx gitu kan. Tak bisa dimanipulasi, dikontrol, diprediksi kayak gitu. Dalam buku yang lain, ini yang mengawali isu postmodern itu, tahun 79, The Postmodern Condition. Ya, intinya kira-kira begini, bahwa pengetahuan itu adalah komoditi utama modernisme. Nah, akhirnya seluruh gerak modernisme itu bersandar pada pengetahuan. Dan dengan demikian, sebetulnya komoditi utama modernisme itu adalah pengetahuan. Maka pengetahuan itu sekaligus juga sumber konflik antar manusia. Gitu. Siapa yang mengontrol pengetahuan, dia yang menguasai politik. Jadi sebenarnya dia sudah mulai mengintip. Akhirnya sebetulnya yang berkuasa itu bukan ideologi, sosialisme kayak liberalisme kayak apa kayak, bukan sih. Akhirnya sebetulnya yang faktor yang menentukan pengetahuan dan yang menjadi komoditi kehidupan modern sebenarnya adalah pengetahuannya. Saya ingat dulu istilah siapa namanya, Alvin Toffler saya kira ya. Itu kalau Marx bilang proletariat segala macam itu, Alvin Toffler bilang tidak, yang menentukan gerak ke depan ini bukan proletariat tapi kognitariat sebenarnya, kognitariat sebenarnya. Orang-orang yang berpengetahuan itu sebenarnya yang kalaupun ada faktor penentu dalam gerak sejarah ini gitu. Nah, ini juga kira-kira arahnya ke situlah ya. Nah, kedua, pengetahuan atau data bank itu harus terbuka dan aksesibel bagi publik karena pengetahuanlah yang menentukan, maka pengetahuan itu harus terbuka dan aksesibel bagi publik. Ini menarik sekali karena dia menulis ini tahun 79 atau bahkan sebelumnya dalam versi Prancisnya. Tapi itu semakin terasa relevan justru hari ini gitu kan ya. Big data dan sebagainya itu, algoritma dan sebagainya. Dan kita harus menuntut meskipun sejauh mana bisa gitu, tidak tahu, tapi ketika mereka mulai menginvasi privasi kita ya, bank-bank data itu ya, harusnya kita punya akses juga ke situ gitu. Oke, pengetahuan dikemas dalam narasi besar. Ini tendensi modern itu begitu, yang disebutnya grand narratives ya, grand narratives. Jadi kalau bagi Lyotard, grand narrative, narasi besar atau tadi frame besar itu terutama adalah Marxisme, humanisme, saintisme dan liberalisme misalnya gitu.
Semua itu kalau kalau tadi seakan-akan seluruh sejarah gerak peradaban itu mau direkayasa, ya frame-nya tuh ini, gitu kan. Entah Marxisme, entah humanisme, humanisme yang muncul di abad-abad 14 sampai 16-an gitu ya. Humanisme dalam artian itu. Atau saintisme yang kemudian muncul belakangan, terutama sejak abad 19-an. Dan liberalisme sebagai ideologi politik. Dan sebetulnya juga akhirnya kapitalisme gitu. Ini narasi-narasi besar itu, gitu kan ya. Nah, konsep sejarah dunia misalnya adalah narasi yang tendensius dan otoriter karena diklaim sebagai ilmiah, gitu kan ya. Nah, orang bicara mengenai sejarah secara keseluruhan, sejarah dunia, tapi sebetulnya itu tendensius ya, sejarah dunia itu. Terutama kalau mau lebih ininya lagi, itu sejarah dunia versi Barat sebetulnya gitu kan. Versi Barat juga versi Kristen sih sebenarnya gitu kan sebagiannya gitu. Jadi sehingga ada banyak juga yang diseleksi, ada yang banyak di apa namanya disisihkan, disensor dan sebagainya dalam perjalanan itu. Jadi ini kan ya apa ya gitu. Tapi karena diklaim sebagai ini loh yang ilmiah, gitu. Secara yang ilmiah tuh begini, bukan sekedar cerita-cerita dongeng. Gitu. Nah, jadi seakan-akan faktual, gitu. Dan hanya sejarah dunia macam inilah yang kemudian harus dipegang. Jadi kayak cerita-cerita kayak apa namanya, bahwa yang menemukan benua Amerika itu Columbus, misalnya kayak gitu-gitu ya. Columbus menemukan benua Amerika. Sebenarnya pikiran sederhana pun boleh bertanya-tanya, benua Amerika dari dulu udah ada di situ dan orang Indian sudah di situ, ditemukan apanya gitu kan ya. Kok luar biasa ditemukan gitu kan ya. Yang menemukan ya orang-orang native itu, Indian itu, Columbus. Nah, kayak gitu-gitu kan, kerasa kan tendensius gitu. Oke, itu lalu untuk mematahkan narasi besar diperlukan narasi kecil, nah gitu kan. Maksudnya Lyotard itu petit récit. Narasi-narasi kecil itu yang sebetulnya harus muncul. Produksi pengetahuan tandingan ini awalnya bisa berupa suatu peristiwa revolusioner saja, yang dia sebut événement. Seperti contohnya kata dia itu revolusi kaum muda tahun 68 di Paris, itu cuma peristiwa kecil, gerakan kaum muda yang yang memprotes apa namanya pola hidup modern dan kemudian akhirnya berbuntut pada yang kita tahu lah ya, flower generation, hippies dan sebagainya waktu itu, anak-anak muda yang tidak mau masuk dalam industri dan apalagi industri perang kayak gitu. Nah, tidak mau, jadi semboyan mereka kan apa, make love not war dan kayak gitu. Ya itu awalnya mungkin kecil, tapi itu penting gitu ya. Itu awal dari narasi kecil, tapi itu penting, itu tandingan yang penting nanti bisa berkembang apa namanya. Dan memang faktanya berkembang juga ke dalam bergulir ke dalam revolusi. Kalau dalam seni itu ada pop art dan sebagainya gitulah. Pendeknya lama-lama memang menjadi fenomena postmodern ini juga. Gitu. Oke. Atau cara lain untuk mengatasi narasi besar ini kalau bukan hanya dengan mengembangkan narasi-narasi kecil, tapi cara lain adalah jangan percayai lagi narasi-narasi besar itu. Jadi kayak Marxisme, humanisme, saintisme, liberalisme itu jangan percaya lagi narasi besar itu. Lama-lama mereka akan runtuh sendiri, katanya gitu. Kalau saya nggak tahu ya, sosialisme itu memang lama-lama runtuh sendiri juga, gitu kan ya. Satu persatu Berlin Timur rontok dan Uni Soviet waktu itu rontok. Padahal Soviet waktu itu luar biasa. Luar biasa, itu kayak benteng yang berlapis-lapis kan, dengan surveillance yang gila-gilaan gitu, sampai kehidupan pribadi dikontrol. Tapi bahkan segitunya pun ternyata ambruk dalam 10 harian gitu kan.
tahun berapa sih? 89-an saya kira. Ambruk kan dalam 10 hari saja. Terus yang lain juga berguguran gitu. Sosial apa negara-negara sosialis itu. Dan pada akhirnya Tiongkok pada akhirnya juga malah menjadi kapitalis gitu, meskipun strukturnya mungkin memang masih sosialis, tapi ya itu udah perselingkuhan luar biasa lah gitu. Wong kapitalisme tadi yang musuhnya kok dia malah jadi kapitalisme, meskipun kapitalisme negara. Oke, tapi whatever, itu lama-lama sebenarnya praktik-praktiknya itu juga sekaligus menunjukkan ya, segala bentuk pengawasan ketat, kontrol ketat itu justru mudah membalik merusak sistem itu sendiri. Gitu kan. Semakin tertutup suatu sistem, sebetulnya dia semakin rapuh. Karena gitu, dan modernisme itu sendiri yang mencoba mengerangkeng dalam segala bentuk sistem, itu lama-lama kan rapuh ya. Akhirnya didobrak dari dalam sendiri juga, persis seperti Uni Soviet waktu itu, seperti Tiongkok. Ya seperti itulah. Semakin tertutup sebetulnya semakin rentan gitu. Kapitalisme berjaya justru karena terbuka terus, dia kayak air, masukin gelas bentuknya jadi kayak gelas gitu kan, masukin di bak mandi bentuknya kayak bak mandi. Fleksibilitas itu, terbukaan itu mencaplok apapun atau kayak spons gitu, malah jadi sangat resilient, sangat awet dan nggak mati-mati gitu. Ya ini soal ketertutupan dan keterbukaan itu ya. Dia bikin buku lain, Just Gaining. Ya intinya kira-kira tanpa grand naratif pun kita akan masih tetap bisa menilai berbagai fenomena gitu ya, yakni secara case by case saja, ala penalaran budaya lokal atau kaum pinggiran gitu ya. Biasanya kalau orang agama suka disebut pagan, menyebut yang di luarnya itu para pagan gitu ya, apa sih istilahnya ini, non believers atau apa. Jadi sebenarnya dia menegaskan lagi tidak perlu kriteria absolut suatu frame besar, suatu narasi besar atau fondasi kekal yang universal gitu untuk menilai sesuatu gitu ya. Nilai mah case by case aja gitu, dan pakai penalaran lokal aja gitu. Kan sebenarnya setiap komunitas juga menilai gitu kan, mempunyai cara menilai sendiri. Jadi kalau dalam dunia pengetahuan misalnya, untuk lebih grafisnya, pengetahuan itu kan memang ada sains kan gitu, ada sains. Tapi kan ada yang pinggiran-pinggiran gitu, yang narasi kecilnya kan feng shui, itu bisa akupunktur, bisa jamuan, bisa cakra, yoga, dan apalah kayak gitu-gitu. Itu narasi kecil dan mereka sudah selalu menilai dan tidak, ya itu frame mungkin, tapi ya frame kecil nggak apa-apa. Dan mereka bisa menilai case by case gitu kan. Nah, Lyotard memilih pada tingkat ekstrimnya sebetulnya bahkan tanpa frame pun ya bisa, udah kasus demi kasus aja itu judgment itu. Dalam buku yang lain ini the different sebetulnya, tapi the different karena dia menciptakan istilah sendiri nanti. Oke, tahun 83. Sejarah ditentukan oleh event yang tadi sudah agak tersentil. Sejarah itu ditentukan oleh event, oleh peristiwa yang tak terduga. Namun ya tetap terbuka gitu. Event itu tidak terduga dan terbuka. Itu yang khas pada event. Yang khas pada event ini dia tidak terduga dan terbuka. Di dalamnya ada konflik-konflik rezim frasa gitu kan. Dalam suatu event itu ada konflik-konflik rezim wacana, katakanlah begitu ya. Rezim wacana yang dominan tuh yang mana ya? Yang kepentingannya bisa berbeda-beda dan tak terukur, tak terbandingkan gitu kan ya. Jadi maksudnya begini, kalau tadi dia membela narasi-narasi kecil yang saya sudah kasih berbagai contoh itu,
Narasi-narasi kecil itu banyak, dan pendeknya setiap komunitas pada akhirnya sebetulnya menciptakan narasi kecilnya sendiri. Orang-orang Jawa menciptakan kejawen sebagai tandingan dari agama-agama besar gitu kan ya. Pendeknya yang di luar-luar sistem gitu. Tapi kan sebetulnya itu ada sistem narasi-narasi kecil itu. Dan mereka itu antar narasi kecil sekaligus dengan narasi besar itu ada kepentingan-kepentingan yang berbeda, dan seringkali kepentingan maupun cara berpikirnya itu tak terbandingkan sebenarnya, incommensurable gitu kan ya. Karena alur logikanya kan beda. Waktu minggu lalu saya menyebutnya moda kognitif gitu kan, moda kognisi yang berbeda, sehingga sulit sekali dibandingkan gitu. Kayak tempo hari saya membandingkannya antara bahasa skripsi atau bahasa disertasi dengan puisi gitu, atau dengan novel gitu. Itu kan incomparable sebenarnya. Sekaligus itu incommensurable gitu kan. Bahasa agama dengan sains itu sebenarnya juga berbeda gitu. Itu incommensurable karena memang sasarannya lain dan dengan kepentingan yang lain pula gitu. Itulah maksudnya gitu kan ya. Nah, percaturan kepentingan atau benturan kepentingan itu, benturan cara berpikir dan sebagainya itu yang biasanya kemudian muncul berupa event, dan event macam itu yang perlu kita perhatikan gitu kan. Kalau di Indonesia barangkali benturan itu muncul dalam event ini loh, reformasi sebelum waktu kejatuhan Soeharto ya, berakhirnya Orde Baru. Saya kira itu event ya. Jadi benar-benar peristiwa yang benar-benar eventful, suatu peristiwa yang sangat signifikan. Situ. Bukan sekedar event peristiwa gitu, tapi peristiwa yang memang signifikan. Lagi buku dia yang lain adalah The Inhuman. Nah, ini luar biasa, dia ya diterjemahkan tahun 88. Tapi sebetulnya sudah benar-benar mengantisipasi situasi kita sekarang. Dia bilang teknoscience itu sudah membajak sejarah dengan menciptakan komputer yang mampu mereproduksi dirinya sendiri, dan dengan begitu perlahan-lahan melenyapkan posisi manusia sendiri. Gitu. Itu intinya kurang lebih. Justru terus kalau tadi itu sejarah didominasi oleh ideologi awalnya tuh, entah itu liberalisme atau filsafat, paradigma filsafat kayak Hegel seperti itu, atau Marxis. Sekarang sejarah itu dibajaknya oleh technoscience. Ini wacana tapi juga sekaligus konkret ya, ada bendanya, bukan sekedar cara berpikir. Technoscience gitu yang sebetulnya membajak sejarah itu. Dan ini makin hari makin benar loh, meskipun dia menulisnya tahun-tahun 80-an. Technoscience yang membajak sejarah itu bukan ideologi itu. Ya, dengan menciptakan komputer yang mampu mereproduksi dirinya sendiri ya. Kita tahu proyek AI itu ujung-ujungnya maunya sih dia mereplikasi dirinya sendiri. Dan kalau bagi Lyotard, wah itu perlahan-lahan posisi manusia sebagai pengendali ya hilang. Technoscience pada akhirnya akan melepaskan pikiran dari tubuh, kata dia gitu. Pikiran-pikiran kita kan bisa diupload dan sebagainya. Itu mengherankan karena di era itu saat dia menulis saya kira situasinya belum seperti sekarang ya. Sekarang Michio Kaku kemudian dan orang-orang lain mulai meramalkan bahwa pikiran kita bahkan kesadaran kita bisa diupload ke komputer gitu, dan meskipun raga kita mati ya kesadaran kita, cara berpikir kita, bahkan karakter kita akan tetap lestari gitu, abadi. Tapi itu artinya kita dilepaskan ya, pikiran kita itu dilepaskan dari tubuh gitu. Kalau menurut Lyotard, technoscience itu melepaskan pikiran dari tubuh, padahal pikiran itu adalah hakikat manusia. Nah, kalau yang hakiki dalam manusia itu hilang atau ya dilepaskan dari tubuh gitu, akibat lanjutnya adalah tidak ada lagi event,
Tidak ada lagi keragaman, itu yang dikhawatirkan oleh Lyotard. Tidak ada lagi event, tidak ada lagi keragaman dan keterbukaan masa depan, karena memang betul segala hal kemudian bisa direkayasa juga. Pikiran-pikiran, kalau gini loh, maksudnya kalau pikiran itu akhirnya hanyalah data informasi juga, itu ujung-ujungnya unsur terkecilnya itu, ya sebetulnya akhirnya bisa dicampur aduk, bisa dimanipulasi dan sebagainya gitu. Persis seperti gen-gen sekarang juga kan, si genom kan bisa digunting ya, siapa DNA itu, sehingga penyakit-penyakit bagus sih dalam beberapa hal, sehingga penyakit-penyakit keturunan sebagainya itu bisa dihilangkan, dan seakan-akan dengan itu ada generasi yang lebih baik. Tapi ya pendeknya bukunya Lyotard ini mempertanyakan ulang sebetulnya yang esensial dalam manusia itu apa ya akhirnya gitu, dengan segala apa namanya campur tangan teknosains yang sedemikian mendasar itu. Maka dia menyarankan etik dalam dunia kita itu harus melawan segala kecenderungan ini yang melepaskan pikiran dari tubuh, karena baik tubuh, ini saya kurang dalam kalimatnya, padahal pikiran dan tubuh ya, padahal pikiran dan tubuh sebetulnya adalah hakikat manusia. Oke. Yang berikutnya adalah, saya akan cepat saja kalau gitu, Jacques Derrida. Ya, ini terkenal karena dia yang mengkoin, menyebarkan istilah dekonstruksi ya, dan lantas menyadarkan banyak orang bahwa memang segala sistem pada dasarnya bisa dibongkar. Jalur berpikirnya begini, Derrida mendekonstruksi keyakinan kaum strukturalis bahwa segala sesuatu merupakan sistem yang selalu bisa dijelaskan kalau saja kita menangkap gramatika internalnya. Jadi tadinya itu orang seperti Derrida, Michel Foucault dan sebagainya itu orang-orang dari strukturalisme yang dirintis antara lain oleh apa namanya Ferdinand de Saussure. Strukturalisme ini meyakini bahwa kita bisa menjelaskan segala sesuatu kalau saja kita bisa menangkap gramatika internal sistem itu, gitu kan ya. Karena semuanya dianggap sebagai seperti bahasa, gitu kan. Nah, Derrida menyangkal itu. Ia menunjukkan bahwa setiap sistem, terutama sistem bahasa, pada dasarnya itu tidak stabil, bukan sistem yang stabil. Baginya hubungan antara penanda dan petanda adalah sesuatu yang tidak pasti. Signifier dan signified itu sesuatu yang tidak pasti. Sebab pertama, kata dengan bunyi yang sama bisa bermakna berbeda-beda. Misalnya dalam bahasa Prancis itu ada istilah différence, ya. Bisa bermakna perbedaan, tapi sekaligus juga penundaan. Dalam ucapannya bunyinya seperti sama, gitu. Itu baru terasa berbeda kalau baru terlihat di dalam tulisan, dalam konteks dalam tulisan. Différence. Ya, kedua juga apa ya, efek imajinatif dan asosiatif itu bisa tak terduga ketika kita mendengar kata apa, ketika mendengar kata tidur misalnya gitu. Orang-orang akan mengaitkan kata itu pada berbagai hal gitu, tidak hanya berkorelasi dengan aktivitas tubuh kita yang kemudian tidur di tempat tidur gitu. Orang bisa berpikir macam-macam dengan tidur. Bahkan mungkin kalau orang ahli genetika dia akan berpikir tidur itu genom kaitannya dengan genom yang dorman gitu ya. Genom-genom yang dorman itu juga tertidur nggak nyala gitu. Atau yang lain lagi kepikir tempat tidur saya ini selama ini kebocoran terus misalnya kayak gitu. Nah, pemaknaannya tuh kan bisa luas sekali, satu kata aja maknanya bisa kemana-mana gitu, karena sistem efek imajinatif dan asosiatifnya itu tidak pernah terduga. Jadi memahami makna hanya berdasarkan menguasai gramatika bahasa itu nonsens. Nggak bisa kayak gitu itu. Seperti yang diyakini strukturalis kayak itu nggak bisa kayak gitu. Jauh lebih rumit sebenarnya. Belum lagi ada soal keselio lidah gitu kan, atau salah ucap gitu ya. Misalnya pendeta mau bilang apa namanya, marilah kita berdoa, tapi tiba-tiba bilang marilah kita berdosa. Sorry. Nah,
kayak gitu. Ya apa? Terus orang jadi kepikir doa, dosa, sebenarnya dekat juga ya, kayak gitu-gitu. Keempat, kemungkinan keterkaitan antar kata yang tanpa batas. Nah itu juga ya. Kata bebek misalnya, itu wah bisa dikaitkan dengan apapun dan maknanya bisa jadi sama sekali berbeda. Saya pakai yang contoh ala Indonesia aja. Motor bebek itu ya itu motor gitu. Tapi sendok bebek itu ya lain lagi gitu kan. Bebek geprek itu lain lagi gitu kan. Terus ada lagi dia membebek saja itu lain lagi membebek dan seterusnya. Jadi ketika dikaitkan dengan banyak kata-kata lain ya makna itu ya berubah total juga gitu ya. Itu yang dimaksud tidak stabil gitu ya. Tidak stabil, makna itu tidak stabil. Makna setiap kata nyatanya dijelaskan dengan kata-kata lain juga. Kalau kita lihat di kamus, taruhlah, enggak, makna itu sudah ada definisinya. Definisinya tuh kamus. Oke, kita lihat di kamus. Nah, misalnya kita tanya, kita lihat kata kursi dalam bahasa Indonesia. Misalnya saya orang bule. Kursi dalam bahasa Indonesia itu apa? Itu berarti a chair. Is a construction atau apa gitu untuk diduduki dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi kalau masih nggak ngerti misalnya diduduki itu apa, ya cari lagi di kamus. Diduduki adalah atau menduduki adalah aktivitas untuk bla bla bla. Dengan kata lain, setiap kata sebetulnya hanya bisa dijelaskan melalui kata-kata lain juga gitu loh. Jadi makna setiap kata nyatanya dijelaskan dengan kata-kata lain seperti dalam kamus. Maka pakai istilah Delida, ada jejak, ada trace, ada traces kata lain pada setiap kata. Ada jejak kata lain pada setiap kata. Lalu keenam, privilege suatu unsur dalam setiap posisi biner selalu bisa dibongkar bila unsur lawannya diangkat, gitu kan ya. Jadi misalnya laki perempuan, selama ini laki-laki terus apa namanya yang diprioritaskan nyatanya dalam oposisi itu. Mungkin di sini ada ini ya penjelasan lanjutnya. Jadi dia juga mendekonstruksi metafisika Barat yang dia sebut metaphysics of presence. Metafisika Barat dibangun dengan fokus pada realitas sebagai ada atau hadir atau present. Artinya apa? Yang tidak ada, tidak hadir, atau yang absent, itu seolah tidak nyata. Nah itu dia. Dasarnya adalah tendensi asimetris dalam memandang oposisi biner. Salah satu diprivilegikan. Jadi tadi ada antara ada dan tidak ada, gitu. Hadir dan present dan absent, masih gitu. Pasangan-pasangan itu. Salah satu diprioritaskan. Kalau tadi presentnya. Seakan-akan yang nyata itu yang present, gitu. Makanya seluruh tradisi metafisika Barat itu disebut oleh Derrida itu metaphysics of presence sebetulnya. Dasarnya adalah tendensi asimetris dan memandang oposisi biner. Salah satu diprivilegikan. Derrida membongkar itu dari posisi margin atau pakai istilah Yunani yang dipakai Plato juga waktu itu, chora. Chora itu suatu space yang bukan di sini, bukan di situ, gitu, in between gitu ya. Artinya itu posisi membongkar dari posisi margin, bukan dari dalam ataupun dari luar, in between-nya. Dengan cara meneliti wacana Plato, Agustinus, Descartes, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Husserl dan sebagainya. Memang luar biasa orang ini, apa namanya, rinci sekali gitu. Tradisi Platonik Kristiani misalnya menganggap jiwa secara etis lebih tinggi daripada tubuh, kan ada jiwa, tubuh, gitu kan ya, body and soul gitu. Nah, tapi jiwa secara etis dianggap lebih tinggi daripada tubuh. Jiwa atau akal kadang-kadang diasosiasikan dengan laki-laki ujung-ujungnya, gitu kan. Tubuh dengan perempuan. Maka kaum perempuan menjadi pihak yang tersisihkan karena laki-laki jiwa, akal itu yang lebih dianggap dominan dan penting, gitu kan. Nah, jadi itu yang dimaksud asimetris selama ini. Nah, Derrida mau membongkar asimetri itu. Jadi kalau ya sisi dalam kasus jiwa dan apa namanya tubuh itu ya kalau sisi tubuhnya yang diangkat justru
Dengan demikian imaji perempuan juga akan jadi berbeda cara melihatnya, bisa lebih tinggi juga gitu. Artinya ini asimetri itu tidak harus begitu gitu kan ya, maksudnya gitu. Jadi sama nasibnya dengan oposisi seperti writing and speech, intelligible, sensible, culture, nature, isi bentuk gitu, luar dan dalam dan sebagainya gitulah. Biasanya kita memprivilegikan salah satunya gitu ya. Dan sebetulnya kalau si lawannya yang tadinya tidak dianak emaskan itu, yang tidak diprioritaskan itu diangkat dengan berbagai cara, ya situasinya bisa jadi lain. Pengertian kita mengenai hidup jadi lain lagi. Oke, bagi Derrida, tiap oposisi menunjukkan kesaling tergantungan. Ini juga pada akhirnya sesudah dibongkar-bongkar gitu, dia melihat bahwa setiap pasangan itu kayak laki perempuan, yin yang, culture, nature, siang malam gitu, sebetulnya itu justru menunjukkan ketergantungan, kesaling tergantungan. Ini cara berpikir yang menarik juga gitu. Antara kedua pihak itu, yang satu mengandung jejak dari lawannya. Dalam arti gini, tanpa yang lain, yang satu tidak akan pernah sampai pada kepenuhan maknanya, tidak akan sungguh hadir kalau mau pakai itu, tidak akan sungguh nyata, dan selalu tertunda. Gitu ya. Karena itu, difference adalah dia membuat neologisme baru, difference pakai A gitu. Itu sekaligus bermakna adalah perbedaan sekaligus penundaan. Jadi sebetulnya saling tergantung. Jadi laki perempuan. Tanpa laki, keperempuanan tidak akan pernah bisa dipahami secara penuh. Dan sebaliknya, tanpa konsep keperempuanan, kelaki-lakian tidak akan pernah bisa dipahami sama sekali gitu. Justru atau konkretnya seperti ini. Kalau kulit saya ini sawo matang seperti ini, kalau seluruh dunia itu sawo matang, saya tidak bisa memahami sawo matang itu apa gitu. Kalau seluruh dunia ini laki-laki, saya tidak bisa memahami laki-laki itu apa. Karena ada perempuan, maka saya bisa paham laki-laki itu apa. Tanpa itu, ya kita nggak bisa sampai gitu. Dan karena ada relasi ini, maka pemahaman kelaki-lakian saya itu hanya terbentuk terus-menerus dalam relasi yang dinamis dengan yang bernama keperempuanan itu, gitu kan ya. Itu saling tergantung sebenarnya gitu. Jadi masing-masing kepenuhan maknanya itu akan selalu terbuka. Ya, tuh. Difference adalah kondisi dasar bagi kemungkinan tiap oposisi biner, tapi sekaligus juga ketidakmungkinan tiap oposisi biner. Makna pada hakikatnya selalu mengandung ketidaktentuan. Lagi-lagi ujungnya seperti itu, gitu kan ya. Oke. Saya akan cepat saja dengan Michel Foucault. Sorry, ini sudah melampaui waktu. Michel Foucault, concern utamanya itu history of subjectivity ya, versus esensialisme, dalam arti subjektivitas kedirian kita itu, gitu. Itu sebetulnya diproduksi siapa kita, diri kita itu apa ya, subjek itu sebetulnya diproduksi sepanjang sejarah dengan berbagai cara gitu. Jadi dia tidak percaya pada esensi manusia yang berhenti. Memang dia seperti Derrida juga, makna sesuatu itu tidak pernah akan berhenti total gitu, akan selalu masih ada terusannya gitu dan berubah. Artinya apa? Foucault, pemikiran Foucault itu memproblematisasi proses terbentuknya konsep tentang subjek, ya, subjek manusia, subjektivasi dan objek. Jadi subjek dan objek itu selama ini dipakai dalam dunia sains, tapi apa ini gitu? Subjek dan objek itu yang terus-menerus jadi kayak sandaran pokok dalam cara berpikir kita. Itu wah, boleh diperkarakan ini karena pemaknaannya berubah terus hubungan antara subjek dan objek nih gitu kan. Kalau dalam karya-karya Foucault perlu dibaca mundur gitu dari History of Sexuality ke The Order of Things.
Oke. Ini ontologi kritis terhadap konsep diri pendeknya. Ontologi kritis terhadap konsep diri. Diri kita itu terus-menerus dirumuskan oleh berbagai wacana yang nanti dia sebut regime of truth itu ya. Kritik dari posisi Michel Foucault sebagai yang pengen membongkar segala konstruksi itu demi kebenaran ya, penyuara kebenaran Paresias itu istilah diambil dari Yunani, di era Yunani. Paresias adalah orang yang berani membukakan kebenaran. Nah, Foucault hendak mentransgresi proses-proses subjektivisasi itu. Bagaimana bios menjadi logos ya, bagaimana kehidupan yang nyata itu kok ketika diwacanakan jadi bermacam-macam ya. Bios itu kehidupan nyata yang kita alami, kehidupan biologis atau apapun lah yang kita alami. Tapi itu ketika dilogoskan gitu, logos bukan dalam arti teologis ya. Ini logos dalam arti dirasionalisasi menjadi wacana pengetahuan gitu. Ya itu yang mau didobrak. Kalau tadi Derrida mendekonstruksi, istilah Foucault mentransgres, melabrak apa namanya itu. Dalam rangka mengajukan konsep yang dia inspirasi dari Nietzsche, yaitu aesthetics of existence. Aesthetic of existence adalah bahwa hidup kita adalah karya seni kita sendiri, harusnya diciptakan oleh kita sendiri, gitu ya. Oke. Nyatanya konsep-konsep kita mengenai kebenaran itu selalu sesuatu yang terformasi atau terkonstruksi secara sosiokultural, kira-kira seperti itu. Nyatanya itu begitu. Kebenaran yang biasa kita yakini itu sebenarnya konstruksi sosiokultural. Dan sejarah itu nyatanya kalau sejarah adalah rangkaian wacana-wacana yang sebetulnya tidak saling berkaitan juga gitu kan ya. Maka kalau ditelusuri sejarah-sejarah itu sebetulnya kita bisa lihat, kata Foucault, tidak ada arah yang jelas, tidak seperti dibayangkan Hegel atau apa gitu ya, atau Marx gitu. Tidak ada arah yang jelas sebenarnya bagi sejarah itu. Tanpa teleologis ya, bukan teologis ya, teleologis, tanpa arah yang jelas. Sejarah itu kan aliran episteme yang berganti-ganti, frame-frame yang berganti-ganti, ya. Rezim of truth yang berganti-ganti, cara pandang yang berganti-ganti. Dengan kata lain, sejarah dan seluruh kehidupan ini adalah modus-modus subjugasi yang berganti-ganti. Dan sekarang kita mengalami ditaklukkan subjugasi oleh modus teknoscience, misalnya kalau meminjam bahasanya Lyotard tadi. Oke, itu kira-kira ada strategi yang digunakan oleh Michel Foucault adalah untuk mendobrak itu adalah arkeologi dan genealogi. Arkeologi itu melacak proses-proses formasi diskursif atau episteme secara kronologis historis. Jadi itu yang dia sebut arkeologi itu. Dengan cara bagaimana melacaknya? Dengan melihat perubahan hubungan antara kata dan benda, antara subjek dan objek. Maka kalau versi dia, ditemukanlah episteme yang macam-macam sepanjang sejarah itu. Di era Renaissance, hubungan subjek dan objek atau kata dan benda itu resemblansi. Saya tidak bisa menjelaskan ini sangat rinci karena masih ada banyak hal lain. Lalu nanti berganti lagi di era awal kemodernan Cartesian, Descartes itu yang dianggap penting adalah wacananya itu representasi yang transparan, yang serba transparan, yang bisa dilogikakan ya, kayak gitu ya. Lalu di era Kantian abad ke-18 segala sesuatu yang dianggap esensial itu menjadi asing dan karena kita dianggapnya tidak bisa menangkap itu. Das Ding an sich itu. The thing in itself itu kita nggak tahu lah sebenarnya apa, karena pola kognisi kita itu selalu difilteri oleh a priori tertentu, gitu ya. Maka kita jadi terasing terhadap sesuatu yang esensial.
Pada postmodernisme yang dianggap penting itu bahasa, ya, kayak gitu. Ini semua sebetulnya saling tidak persis bersambungan gitu ya. Jadi itu mah rangkaian frame wacana terus-menerus yang berganti-ganti, dan diri kita itu dibentuk oleh wacana-wacana ini. Kalau di abad pertengahan misalnya ya wacana religius misalnya, teologis. Nah, kemudian juga genealogi. Genealogi kalau tadi itu yang dilacak itu formasi wacana, ya, diskusi. Genealogi yang dilacak itu institusionalisasi wacana-wacana itu, praktik-praktik dan agen di masa lalu yang membentuk perilaku, mentalitas, dan cara berpikir kita hingga kini. Nah, maka ditemukanlah regime of truth yang bekerja melalui depersonalisasi, institusionalisasi, horizontalisasi kekuasaan. Dan kekuasaan itu dengan kata lain setelah dilacak oleh Michel Foucault, kekuasaan tidak, kita suka membayangkan kekuasaan itu sosoknya itu raja yang tirani kayak gitu ya, sosok seseorang tertentu, Kaisar Nero, apalah Hitler, apa. Bukan. Kekuasaan itu bekerja melalui lembaga-lembaga yang kesannya impersonal gitu ya. Yang kesannya bukan vertikal gitu, tapi horizontal. Dan kesannya anonim. Itu kekuasaan itu. Tapi efektif. Dan kekuasaan dengan demikian ada di mana-mana. Bahasa juga kekuasaan. Ya, dan bekerja ini kekuasaan modern khususnya bekerja melalui disiplin tubuh dan internalisasi standar kenormalan yang didasarkan pada sains, yaitu pengetahuan. Jadi kekuasaan terletak pada pengetahuan juga seperti yang dibayangkan tadi oleh Lyotard. Gitu, dan dampaknya adalah standarisasi atau institusionalisasi modus-modus subjugasi yang makin luas dan makin kuat, dan subjek semakin menjadi subject of obedience, gitu kan ya. Justru melalui knowledge, melalui pengetahuan, teknoscience, sebagainya, sekarang kita bukan ideologi, tetapi sekarang kita justru makin ditundukkan, pola tubuh kita didisiplinkan, gitu kan, dengan segala resep yang ditawarkan oleh ilmu. Hidup yang sehat itu begini, begitu, detak jantung berapa, dengan standar kenormalan itu semua yang dicanangkan oleh sains. Oke, untuk mengakhiri ini, lebih konkretnya lagi yang disebut regime of truth itu, rezim-rezim yang membentuk cara pandang kita terhadap diri kita sendiri itu adalah awalnya katanya waktu zaman Yunani itu dulu rezim filsafat, yaitu Plato, Socrates, kemudian bergeser rezim di era Helenik, rezim kosmologi rasional, gitu. Ini rezim itu sekaligus frame-frame wacana. Lalu di abad pertengahan ini teologi, rezim teologi, lalu regulasi dan sains, lalu biopower ilmiah sekarang ini. Baik begitu, dan jadi kekuasaan sekarang ini sifatnya impersonal, anonim, institusional, dan sifatnya horizontal, bukan sosok seseorang itu. Juga bukan represif. Berbentuk praktik-praktik konkret yang dilembagakan, dibantu wacana, sifatnya produktif, dan efeknya jelas. Gitu. Bukan represif, ya, produktif justru si kekuasaan-kekuasaan itu. Dan kekuasaan itu mendefinisikan identitas diri kita. Apa yang perlu dilakukan, mana pengetahuan yang benar, ritual apa yang perlu diikuti, gitu kan. Dan umumnya kekuasaan bekerja dengan istilah-istilah simpatik seperti kesetaraan, pembebasan, kebebasan, keadilan, toleransi, kesehatan, dan sebagainya. Baik, saya kira sudah cukuplah. Sorry agak molor. Terima kasih, saya kira saya stop share di sini. Mari kita ngobrol aja. Terima kasih Prof. Bambang atas pemaparannya. Memang tema postmodernisme ini sangat luas ya, sebagaimana tadi dikatakan Prof. Bambang, ini adalah segala bentuk kritik terhadap modernitas, sehingga kalau dijelaskan mungkin sebenarnya butuh kelas yang panjang. Ini dipersingkat menjadi 1 jam. Iya.
Mungkin nanti Circles bisa bikin kelas lagi khusus mungkin tentang postmodernisme supaya bisa lebih mendalam. Ya, ya, ya. Ya, ya. Yang pertama mungkin ada beberapa pengumuman pada teman-teman Circles. Yang pertama agar mengisi daftar hadir itu sudah ditulis di kolom chat untuk keperluan sertifikat. Yang kedua sudah ada 4 penanya ya saya catat. Tapi mungkin sebagai ini apa namanya, sebagai pengantar tadi sebenarnya postmodernisme kalau dikaitkan dengan pembahasan kemarin justru membuka tidak hanya negatif ya Pak Bambang. Jadi justru misalkan yang tersekat-sekat seperti kemarin agama, sains dan filsafat justru malah bisa terbuka dan berdialog macam itu ya. Ya, ya. Bahkan juga sekarang tadi dikatakan sejarah tidak linear, dulu Marxisme dianggap sebagai sesuatu yang final, tiba-tiba ambruk. Dan mungkin pandemi ini juga tanda kutip bisa membuat kapitalisme kelimpungan. Bahkan kalau tidak salah di World Economic Forum 2021 sudah membicarakan tentang Great Reset. Jadi bukan orang sosialis yang membicarakan tentang meriset kapitalisme, tapi mereka sendiri sudah kelimpungan ternyata. Jadi mungkin sejarah yang tidak bisa diprediksi tadi, sebagaimana bayangan postmodern tadi. Ada yang pertama ini ada penanya dari Pak Agus Rudi Hartono dari Kediri. Ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa di-unmute. Pak Agus, mohon pertanyaannya bisa singkat supaya yang lain bisa bertanya. Terima kasih. Pak Agus. Terima kasih. Selamat malam Pak Prof. Bambang. Saya Agus. Ya, Pak Agus. Selamat malam. Pernah kuliah di Bandung, Pak. Saya di kelasnya Pak Bambang. Oh iya? Aku lalu. Ya, sudah lama, Pak. Ya, ya. Sudah lama. Iya, ya. Ketemunya di sini. Pak, saya mau tanya, ada buku yang saya baca itu khususnya pemikir-pemikir postmodern yang berkebangsaan, ada Yahudi itu yang diaspora karena ada kaitannya dengan pemerintahan Hitler. Itu ada kata-kata yang God is authority, language is authority. Yang satunya lagi saya lupa. Itu terkait dengan trauma-trauma secara politik itu atau ada sesuatu yang memang mendasari? Iya, ya. Oke. Nah, terima kasih mengingatkan ini, Pak Agus. Memang salah satu kata kunci yang muncul di dalam wacana postmodern ini adalah alteritas itu ya. Alteritas itu yaitu the other itu ya. Alteritas, alterity. Kepekaan kita muncul sejak postmodernisme itu terhadap segala pihak yang tersingkir atau sengaja disingkirkan gitu oleh sistem-sistem besar gitu, oleh wacana-wacana besar. Kayak tadi apa namanya? Ya tentu kalau dalam konteks Yahudi perenungan semacam ini pada Levinas, pada Hannah Arendt, dan segala macam itu tuh memang dipicu oleh peristiwa Holocaust dan sebagainya itu di era Hitler ya, oleh Nazi. Itu yang memaksa mereka, mendorong mereka berpikir ulang. Ini kenapa ya kok ada pihak yang bisa merasa begitu superior sampai merasa berhak menyingkirkan yang lain, ya, the other, Yahudi dan sebagainya itu. Dan ya mereka kemudian mulai berfilsafat merenungkan posisi the other itu ya. Dan filsuf-filsuf postmodern sebenarnya Derrida segala macam itu juga mulai berpikir, Foucault, Levinas dan sebagainya, ya, memang memikirkan posisi mereka yang tersisih itu, yang berada di luar tuh, yang dianggap berbeda, alteritas itu ya.
Nah itu tuh, dan ternyata orang makin sadar, bener ya, selama ini banyak pihak yang tersingkir sebenarnya itu oleh sistem-sistem raksasa gitu kan. Itu sistem agama, sistem ideologi, sistem ekonomi, sistem pengetahuan, apapun. Ada banyak pihak sebetulnya tersingkir, dianggap seperti tidak layak masuk atau tidak bisa masuk dalam standar kenormalan ala mainstream itu. Nah, umumnya buku-buku yang muncul dengan isu alteritas itu, authority itu, ya berbicara tentang hal-hal seperti itu, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Kita menuju penanya kedua, Dr. Suryani dari Universitas Negeri Malang. Saya persilahkan Dr. Suryani untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Dr. Suryani, apakah ada masih di ruang Zoom? Apakah ada masalah pada koneksi atau bagaimana ini? Oke, switch yang lain deh. Oh ya, kita ke penanya yang lain. Ini ada penanya dari chat, apakah mau ditanyakan langsung Pak Rafael atau saya bacakan saja? Halo Pak Rafael, apakah